semuanya, nama saya Lia Uswatunuha dengan NIM 2005510195. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan DuPont System Analysis pada 4 perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Isnowati, SE, MSI. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perkembangan yang sangat pesat dari teknologi informasi dan komunikasi atau biasa yang disebut dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi tumbuh dengan pesat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya masyarakat digital. Masyarakat digital merupakan sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas atau paperless menjadi suatu yang sudah biasa. Masyarakat digital menjadi bukti keberadaan manusia di mana metode interaksi antar sesama dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat telah menyadari pentingnya teknologi sebagai proses pendistribusian informasi secara digital. Pendistribusian informasi secara digital dapat dengan mudah dilakukan dibandingkan secara manual tanpa pemanfaatan teknologi. Distribusi informasi digital bukan serta-merta dilakukan secara begitu saja, namun harus memanfaatkan jaringan internet. Pemanfaatan jaringan internet guna melakukan distribusi informasi sangat efisien dilakukan untuk saat ini. Proses penyampaian informasi ke khalayak umum membutuhkan teknologi informasi berbasis digital yang dinilai cepat, murah, dan juga mudah. Sebagaimana hasil survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa yang disebut dengan APJII, bahwa pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2018 penggunaan internet sebanyak 171 juta mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 15% menjadi 196 juta pengguna. Begitu pula pada tahun 2021 hingga tahun 2002 pengguna internet mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Peningkatan ini terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Penggunaan internet di Indonesia melatar belakangi persaingan ketat perusahaan telekomunikasi yang menjadi penyedia jasa layanan telekomunikasi sebagai alat yang mengakomodasi arus informasi secara digital. Persaingan ini ditandai dengan terdaftarnya 20 perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan BEI. Banyaknya pilihan perusahaan telekomunikasi menyebabkan adanya persaingan yang sangat kompetitif. Saat ini perusahaan telekomunikasi banyak merancang strategi khusus untuk menghadapi dunia bisnis yang semakin kompetitif. Strategi tersebut diantaranya adalah memberikan layanan yang terbaik, menawarkan harga yang bersaing, dan meningkatkan kreativitas produk yang ditawarkan. Keberhasilan strategi yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Namun, masih terdapat faktor lainnya sebagai penentu investor untuk menanamkan modal di sebuah perusahaan. Di antaranya adalah kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Hal ini diperlukan oleh investor untuk memperkirakan atau forecasting kinerja perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Mengukur kinerja keuangan sangat penting dilakukan guna melihat kemampuan manajer dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh para pemilik perusahaan. Kinerja keuangan dinilai dapat menggambarkan hasil keuntungan atau laba dari laporan keuangan yang dicapai oleh perusahaan melalui aktivitas yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, didapatkan bahwa profit margin on sales atau perusahaan yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya dalam meningkatkan laba adalah PT Telkom Indonesia. PT Indosat juga dinilai mampu meningkatkan laba yang cukup signifikan di tahun 2021, namun kembali turun di tahun 2022. Selanjutnya, dari keempat perusahaan yang ditetapkan sebagai sampel, diantaranya adalah perusahaan Excel Axiata, Smartfren, Indosat, dan Telkom Indonesia, masih sangat rendah kemampuannya dalam mengelola perputaran aset mereka. Perlu ditingkatkan lagi upaya perusahaan dalam memanfaatkan segala aset yang dipunyai agar dapat membantu mendorong peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari PMS dan TAT, efisiensi operasional terbaik hanya terlihat pada perusahaan Telkom Indonesia. Selanjutnya, rata-rata kemampuan perusahaan dalam optimalisasi ekuitas pemegang saham sangat baik dari ketiga perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun. Akhirnya, keuntungan pemegang saham tertinggi dipegang oleh PT Indosat Tbk, namun untuk kinerja yang dinilai baik karena tidak pernah berada di bawah rata-rata industrinya dipegang oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya, keputusan dalam melakukan investasi bagi calon investor dapat menyesuaikan dengan tipe investasi apa yang dianutnya. Jika investor memiliki tipe yang dominan konservatif, disarankan dapat memilih menginvestasikan modalnya ke PT Telkom. Namun, jika investor memiliki tipe yang cenderung moderat dan agresif, dapat memilih PT Indosat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.